Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz, NIM 19051214087. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu subnetting dan bagaimana cara mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, tujuan mengetahui konsep subnetting, yaitu guna mengetahui fungsi gateway dan mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Lalu pengertian dari subnetting itu tersendiri adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Lalu kenapa memerlukan subnetting? Subnetting yaitu untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Tujuan dari subnetting: yang pertama, mengefisienkan pengalamatan. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Langsung saja kita masuk dalam percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet atau dua switch. Yang pertama dinamakan lab 1 dengan IP address 192.168.1.0/26 dan lab 2 IP addressnya 192.168.1.64 dengan netmax 255.255.255.192. Yang perlu diperhatikan di sini PC1, PC2 dan PC4. Ini PC4 ya, terjadi kesalahan. Jadi PC1, PC2 dan PC4 itu menggunakan gateway. Akan tetapi di PC3, PC5 dan PC6 itu tidak menggunakan gateway. Lalu kita masuk ke langkah percobaan. Langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Oke, saya akan menjelaskan. Di sini saya mempunyai sebuah router dan dua switch. Setiap switchnya mempunyai 3 PC. Terdiri PC1, PC2, PC3, dan di lab kedua mempunyai PC4, PC5, dan PC6. Di router ini sudah saya atur ada gigabit Ethernet 0/0/0. Kita klik di sini, IP addressnya 192.168.1.62 dengan subnet max yaitu 255.255.255.192 sesuai dengan yang ada di modul tadi. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan port statusnya, kita on kan ya. Nah, ini sudah on. Lalu di bawahnya ada gigabit Ethernet 0/0/1 atau switch yang kedua, lab 2 dengan IP address 192.168.1.126 dengan subnet max yang sama. Dan di sini juga jangan lupa untuk mengaktifkan port statusnya. Nah, ini sudah saya aktifkan. Oke. Lalu pada setiap PC saya sudah memasukkan IP addressnya masing-masing. Di sini pada PC1 saya memasukkan IP address yaitu 192.168.1.1. Angka terakhir menunjukkan PC yang ke-1 dengan subnet max yang sama dengan routernya. Dan di sini PC1 menggunakan gateway. Jadi default gateway-nya sesuai dengan yang ada di router. sesuai dengan IP address routernya, yaitu
192.168.1.62. Lalu di PC 2 tidak jauh beda dengan PC 1, mempunyai IP address yang sama, cuma beda angka terakhirnya. Karena PC 2 jadi angka terakhirnya 2 dengan subnet max yang sama, dan default gateway-nya sama dengan PC yang satu. Di PC 3 ini tidak menggunakan gateway, jadi IP address-nya sama, cuma beda angka terakhirnya yaitu 3 di sini, dan subnet max yang sama, dan gateway-nya kosong. Pada lab yang kedua di PC 4 kita lihat IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Karena IP network-nya 64 tadi, jadi pada PC selanjutnya yaitu 65 dengan subnet mask yang sama dan default gateway. PC 4 ini menggunakan gateway ya tadi sesuai modul, yaitu 192.168.1.126 sesuai dengan yang ada di router IP address router switch yang kedua lab 2. Pada PC 5 IP address-nya hampir sama dengan PC 4, cuma di sini angka terakhirnya yaitu angka selanjutnya dari PC 4. Di PC 4 tadi angka terakhirnya 65, di sini berarti 66 dengan subnet max yang sama. Di PC 5 tidak menggunakan gateway, jadi di sini diisi kosong. Dan PC 6 karena PC selanjutnya berarti tadi 66, di sini angka terakhirnya 67 dengan subnet mask yang sama dan gateway-nya kosong. Oke, setelah itu lalu kita coba untuk mensimulasikan. Yang pertama mengirim paket dari PC 1 ke PC 3. Kita coba. Sebelumnya jangan lupa untuk edit filternya. Kita ke mode simulation. Sebelumnya kita edit filternya. Nah, ini sudah saya edit. Jadi hanya khusus ICMP aja yang di checklist, yang lainnya tidak. Tadi mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita coba simulasikan. PC 1 mengirimkan paket ke switch, lalu switch mengirimkan ke PC 3. Lalu PC 3 membalas paket tersebut ke switch dan dikembalikan ke PC 1. Nah, diterima, berarti komunikasi berjalan dengan sempurna. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di PC 1 ini menggunakan gateway, akan tetapi di PC 3 tidak menggunakan gateway. Kenapa bisa komunikasi berjalan dengan sempurna? Harusnya kan di sini tidak bisa membalas karena tidak mempunyai gateway. Nah, yang perlu diperhatikan ketika pada PC 1 dan PC 3 ini menyambung dalam satu switch, maka walaupun salah satu dari PC itu tidak mempunyai gateway, maka komunikasi tetap berjalan dengan sempurna. Seperti itu. Nah, bentar. Oke. Untuk selanjutnya kita mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Kita coba lagi. Maaf, ini kenapa? Masalah. Langsung saja wis. Dari PC 1 ke PC 4. Oke, kita coba langsung simulasikan. PC 1 mengirim ke switch, lalu mengirimkan ke router karena PC 4 ada di, mohon maaf, terjadi kesalahan. Kita coba lagi.
dari PC 1 ke PC 4. Kita jalankan simulasinya, mengirim ke switch, lalu mengirimkan ke router, lalu dikirimkan ke switch lab kedua, lab 2 mengirimkan ke PC 4. PC 4 menerima lalu membalasnya dan dikembalikan ke PC 1. Nah, dan PC 1, nah berarti ini sudah bisa. PC 4 menerima dan membalasnya, karena pada PC 4 ini menggunakan gateway. Jadi walaupun beda switch dalam satu router, ketika PC yang ada di switch lain itu mempunyai gateway, maka komunikasi berjalan dengan sempurna. Kita masuk ke simulasi selanjutnya, mengirim paket dari PC 2 ke PC 5. Dari PC 2 ke PC 5. Kita coba. PC 2 mengirim ke switch, lalu mengirim ke router. Mohon maaf, kita coba ulang dari PC 2 dan PC 5. Kita simulasikan, mengirim ke switch, lalu dikirim ke router, router mengirim ke lab 2, lalu dikirim ke PC 5. Dan apa yang terjadi? Di PC 5 hanya menerima paket tersebut tanpa membalasnya. Karena apa? Karena di PC 5 ini tidak menggunakan gateway. Seharusnya menggunakan gateway kalau ingin membalas paket tersebut. Karena tidak menggunakan gateway, jadi pesan ini hanya diterima oleh PC 5 dan tidak membalasnya. Lanjut ke simulasi selanjutnya, mengirim paket dari PC 3 ke PC 6. PC 3 ke PC 6. Nah, di sini yang terjadi, PC 3 terjadi kesalahan atau gagal karena di PC 3 ini tidak menggunakan gateway. Jadi setiap PC yang ingin mengirimkan paket ke PC yang lain harus menggunakan gateway. Di sini gagal langsung, tidak bisa mengirimkan paket. Oke, simulasi selanjutnya yang pada poin 3 ini, kita kembali ke mode real time, lalu mencoba untuk melakukan tracing dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita coba PC 1 ke PC 3. Kita masuk ke mode real time, PC 1, command prompt. Oh iya, kita lihat di modulnya tadi. Nah, di catatan ini format perintah tracing, cara tracing, yaitu kita ketik tracer dan IP tujuan. Oke, kita ketik tracer dan IP tujuannya 8.1 PC 3, jadi angka terakhirnya 3, kita enter. Nah, trace complete, berhasil tracingnya. Kita lanjut ke simulasi selanjutnya, tracing dari PC 1 ke PC 4. PC 1 ke PC 4. Kita search PC 1 ke PC 4, kita masukkan IP tujuannya 168.165. Kita enter. Nah, yang terjadi ada 2 poin di sini karena ketika ingin menuju ke PC 4 kita melewati router. Jadi yang pertama melewati router, yang kedua menuju ke PC 4 dengan
IP angka terakhirnya 65. Kita lihat simulasi selanjutnya, tracing dari PC 2 ke PC 5. 2 ke 5. Kita hapus dulu. PC 2 tracer, kita tulis IP tujuannya PC 5 92.168.166. Enter. Nah, di sini tracingnya berhasil, akan tetapi nah di sini ada tulisan request timeout. Jadi di sini ini masuk router, terus ketika setelah router masuknya request timeout karena ada PC yang dituju itu tidak mempunyai gateway, tidak menggunakan gateway pada PC 5 ini, makanya request timeout. Lalu tracing dari PC 3 ke PC 6, PC 3 ke PC 6, PC 3 search PC 6, tapi tujuannya untuk 68167. Enter. Yang terjadi pada awal perjalanan sudah mengalami error karena pada PC 3 ini tidak menggunakan gateway, dan selanjutnya akan error dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin segitu saja penjelasan dan simulasi yang saya berikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.